Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sistem pengondisian udara pada mata kuliah fisika bangunan. Jadi untuk sebelumnya di pekan 10 kita sudah belajar tentang penghawaan alami ya, pendinginan pasif dari sebuah bangunan. Sedangkan untuk di pekan 11 kita lebih ke penghawaan buatan atau mekanis ya, yang menggunakan alat-alat bantu untuk pengondisian udara. Nah, sebelumnya, jadi sebelum kita menetapkan apakah kita mau pakai pendinginan pasif atau pendinginan mekanis ya, atau pendinginan aktif, kita perlu tahu beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan kita untuk menggunakan sistem tata udara yang mana. Yang pertama adalah fungsi ruangan. Jadi fungsi ruang itu dapat menentukan jumlah pengguna dan jenis aktivitasnya, baik itu aktivitas pasif atau aktif. Karena dari aktivitas tersebut dan jumlah penggunanya itu sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan pelepasan kalor yang terjadi di ruangan tersebut. Contohnya yang di sebelah kiri adalah satu ilustrasi ruang meeting yang dihuni oleh mungkin maksimal 10 orang. Nah, ruang meeting tersebut tidak terlalu banyak, tapi karena ruangannya kecil ya, mungkin 10 orang itu sudah cukup padat. Akan tetapi jenis aktivitas di ruang meeting itu cenderung pasif, cenderung duduk, sehingga mungkin pelepasan kalornya tidak terlalu besar. Jadi semakin tinggi jumlah pengguna, semakin besar daya pendingin udara yang dibutuhkan ya, semakin aktif aktivitasnya atau semakin banyak gerakan pengguna di dalam ruangan, yaitu otomatis sistem pendingin udaranya harus lebih besar usahanya. Kemudian yang kedua adalah ukuran ruangan. Jadi luas ruangan akan menentukan banyaknya BTU atau British Thermal Unit, yaitu kecepatan pendinginan untuk ruangan per meter persegi dengan tinggi standar. Nanti kita bahas BTU ini. Jadi kalau ukuran ruangan itu akan semakin besar ruangan, semakin besar BTU yang dibutuhkan. Jadi mungkin satu ruang meeting kapasitas 10 orang dengan satu ruang meeting kapasitas 30 orang, nah BTU-nya itu bisa berbeda. Lalu faktor yang ketiga adalah beban pendinginan. Jadi beban pendinginan itu di dalam ruangan itu akan ditentukan dari jumlah pengguna dan penggunaan pencahayaan buatan atau contohnya lampu. Kenapa pencahayaan buatan ini mempengaruhi? Karena itu tadi pelepasan kalor tidak hanya dilakukan oleh manusia dalam aktivitas bernafas atau beraktivitas bergerak, tapi juga dari fitur-fitur atau perangkat di dalam ruangan yang mengeluarkan panas ya, memancarkan panas. Jadi beban pendinginan dari luar itu ditentukan dari banyaknya cahaya matahari yang masuk ya, sama-sama sinar karena cahaya matahari itu juga mengandung panas. Sedangkan beban pendingin yang berasal dari dalam itu dari pencahayaan. Jadi tipe lampu, banyaknya lampu dan sebagainya. Yang keempat adalah jumlah jendela kaca. Ini sebenarnya berkaitan dengan cahaya matahari tadi. Jadi ruangan yang menggunakan kaca sebesar 70%, mungkin bisa diilustrasikan pada yang gambar sebelah kiri. Jadi 70% itu mungkin ya dinding yang sebelah sini itu dinding masif, sedangkan yang di sini dinding transparan. Atau lebih ya, 70% atau lebih perlu menggunakan kaca film untuk menahan panas matahari yang dapat meningkatkan beban pendinginan. Jadi bisa dikatakan satu ruangan yang mendapatkan pencahayaan alami, jadi kita menerapkan pencahayaan alami itu sebenarnya beban pendinginnya itu semakin besar. Karena itu tadi, jadi mungkin ruangan yang sifatnya dindingnya tertutup itu mungkin tidak terlalu terkena radiasi panas yang besar, paling dia lewat konduksi saja yang mungkin panasnya tidak sampai masuk ke area meja ini misalnya, jadi sampai di samping dindingnya saja. Tapi begitu kita buka, begitu kita gunakan kaca atau material transparan yang lain, otomatis sinar matahari itu akan banyak yang masuk, diikuti dengan panasnya, sehingga beban pendinginnya semakin besar. Jadi sebenarnya ada plus minusnya ya saat kita pakai pencahayaan alami, pencahayaan buatan. Nah itu harus dipertimbangkan dampaknya sebenarnya. Jadi pencahayaan buatan yang terlalu banyak ya juga bisa meningkatkan suhu
pencahayaan alami yang terlalu banyak juga bisa meningkatkan suhu. Jadi bukan berarti terus pencahayaan alami itu yang paling baik gitu ya. Tapi takutnya ruangannya semakin panas dan AC-nya malah semakin besar kebutuhannya. Kemudian masuk ke jenis sistem pengkondisian udara yang tadi dalam hal ini di minggu ini kita mempelajari tentang pengkondisian udara aktif ya. Jadi yang pertama adalah sistem tata udara tidak langsung atau indirect cooling. Jadi dari sistem tidak langsung ini nanti juga ada beberapa sistemnya. Jadi prinsipnya indirect cooling itu adalah sistem yang menggunakan perputaran udara, pengolahan udara melalui satu mesin terpusat, kemudian baru dilebarkan atau didistribusikan ke ruangan-ruangan atau lantai-lantai yang memerlukan pengkondisian udara. Jadi kalau dilihat dari diagram ini gitu ya, ini potongan bangunannya istilahnya secara sederhana. Ada satu apa namanya ini alat gitu ya yang bertugas untuk mengkonversi udara di luar, misalnya pakai udara itu menjadi udara sejuk dan baru dilepaskan ke setiap lantai. Sama seperti ini. Jadi mungkin tipenya saja yang berbeda ya. Jadi ada udara luar masuk, kemudian penyegar udara, kemudian di dalamnya juga ada ya pelembab, pendingin, pemanas, saringan, kemudian dilepaskan ke nomor 10 dia. Koil pendingin di setiap lantai itu ada koil pendingin lagi. Nah, itu baru dilepaskan ke tiap lantai atau tiap ruangan. Jadi yang ilustrasi ini adalah sistem udara penuh. Jadi udara luar dikondisikan pada instalasi di luar ruangan. Jadi ini instalasi di atap biasanya, di rooftop. Jadi di atas lantai atap gitu ya. Jadi dia menyedot udara, kemudian didistribusikan melalui saluran-saluran udara di tiap ruangan. Jadi dia benar-benar murni pakai udara. Sistem ini menyuplaikan udara dingin ke ruangan melalui saluran udara menggunakan AHU atau Air Handling Unit yang umum digunakan dalam sistem saluran udara masuk, filter, dan kipas. Jadi biasanya AHU terdiri dari ini. Ini ilustrasi aslinya ya nanti. Ada harusnya ya. Jadi sistem udara penuh ini prinsipnya ini ya, tahapannya air didinginkan. Jadi dia punya pendingin di dalam chiller gitu ya, chiller untuk pendingin, kemudian air dingin disirkulasikan ke AHU, air menyerap kalor dari udara yang akan didinginkan, udara mengalami penurunan temperatur, kemudian baru udara yang sudah temperaturnya sudah rendah itu disirkulasikan ke ruangan menggunakan blower. Jadi ada kipas-kipas biasanya kalau di AC sentral ya, AC sentral biasanya kan ada blowernya, baik itu bentuknya seperti AC atau cuman kipas saja. Udara di ruangan menyerap kalor ruangan, kemudian ada penyedotnya lagi. Saluran udara balik dibuat untuk menjaga tekanan udara di dalam ruangan tetap normal. Jadi ada penyedotnya lagi. Jadi saat udara dingin dilepaskan, udara itu kan berubah nantinya. Kalau sudah temperaturnya sudah lebih tinggi, dia akan naik sendiri. Nah, ini ilustrasi dari AHU tadi ya. Jadi Air Handling Unit itu biasanya ada di atap karena apa ya istilahnya dia punya alat-alat peralatan gitu ya. Tentu saja lantai atapnya harus diperkeras dulu, harus diperkuat dulu untuk bisa menahan beban mesin AHU ini. Atau ada di basement, bisa basement di apa ditaruh di langit-langit, bisa di tanah, maksudnya bisa di lantai gitu ya. Jadi AHU itu berfungsi untuk mencampur udara balik dari ruangan dengan udara luar, mendinginkan udara dengan suhu yang diinginkan, menyaring udara hingga bersih, mengalirkan sejumlah udara ke ruangan yang membutuhkan melalui saluran udara atau ducting. Jadi biasanya di dalam AHU itu ada 3 alat ini, filter, kipas, dan koil pendingin. Yang intinya adalah berfungsi untuk menurunkan temperatur udara yang di luar. Kemudian yang indirect cooling yang kedua adalah sistem air penuh. Jadi sistem ini tidak menggunakan udara tapi menggunakan air untuk mendinginkan udaranya tadi. Jadi udara ruangan yang akan dikondisikan melewati
koil-koil yang terdapat dalam sistem instalasi, kemudian udara yang telah dikondisikan ditiupkan ke ruangan. Jadi ini contohnya, ini potongan dari sampingnya potongan. Jadi ini sistemnya, jadi lubang pengeluaran udaranya, koil pendingin, kipas, saringan udara dari luar. Jadi sistem air penuh ini, air dingin mengambil kalor di dalam ruangan, kemudian air dingin yang dihasilkan oleh chiller disirkulasikan dengan menggunakan pipa dan pompa air dingin. Pipa air dingin harus diinsulasi untuk mencegah kebocoran karena ada pipa air gitu ya. Kemudian FCU atau fan coil unit digunakan untuk memastikan sirkulasi dan pengkondisian udara terjadi merata. Nah ini biasanya, jadi tadi ada sistem air dan sistem udara gitu ya. Jadi ada, kalau sistem air ini udara maksudnya itu pendinginan udaranya langsung, jadi udara dimasukkan terus kemudian diturunkan suhunya gitu ya, menggunakan tadi ya beberapa lapisan mesin. Biasanya ditempatkan di atap bangunan untuk yang sistem udara, sedangkan kalau water cool itu menggunakan air untuk mendinginkan tadi, mengubah temperatur, biasanya diletakkan di basement untuk yang mesin yang seperti ini. Kemudian ini kondensor, ini ya komponen di dalam satu sistem tadi ya. Kondensor itu melepas kalor refrigeran ke medium di sekitarnya untuk diuapkan kembali. Nah, kemudian ini sistem gabungan dari air dan udara. Jadi dalam sistem ini ada tangki yang chiller tadi, berisi air yang chiller tadi, kemudian ada juga yang pakai AHU. Jadi mungkin ini penggunaan sistemnya cenderung digunakan untuk bangunan yang bervariasi. Maksudnya bervariasi itu fungsinya, aktivitasnya ya. Jadi untuk aktivitas yang berat misalnya dia pakai yang mana gitu. Jadi sistem terdiri dari dua mesin pengkondisian, satu di luar ruangan sebagai pendingin udara primer dan lainnya di dalam ruangan. Jadi kalau sistem air tadi mesinnya ada di dalam ruangan. Kalau sistem udara di luar, bisa di atap, bisa di basement dan sebagainya, bisa di tapak gitu ya. Nah ini sistemnya, jadi ada dua, sebenarnya gabungan intinya, gabungan dari dua sistem tadi. Nah ini adalah sistem gabungan tadi, air dan udara. Jadi kalau bisa kita lihat diagramnya, ada chiller, kemudian ada cooling tower, dan ini adalah AHU di setiap lantai. AHU ini sebaiknya tidak diletakkan di ruang, dia bukan blower gitu ya, dia mesin, jadi diletakkan di ruang panel ataupun ruang sejenisnya ya, ruang electrical. Jadi AHU-nya di electrical, nanti dia kita sambungkan dengan pipa di setiap pipa udara yang blowernya baru di setiap ruangan. Jadi ini cooling tower itu mendinginkan, ini kan memompa air gitu ya, di cooling tower dia mendinginkan airnya masuk ke chiller. Chillernya ini menyedot udaranya didinginkan baru diantarkan ke AHU yang udara tadi. Nah, kemudian sistem refrigeran langsung. Jadi ini untuk tadi kan indirect cooling ya. Indirect cooling itu artinya mesinnya tidak ada di ruangan, intinya gitu. Tidak ada di dalam ruangan yang didinginkan. Jadi tadi bisa di atap, bisa di basement, bisa di ruang panel gitu ya. Sedangkan sistem yang kedua adalah direct cooling atau tata udara langsung, yang mesinnya itu diletakkan di dekat ya, di dalam ruangan. Contoh yang paling banyak ya AC ruangan-ruangan, AC kecil ya, AC split yang biasa kita pakai. Jadi sistem pendingin langsung ini, pengambilan kalor dari ruangan dilakukan oleh refrigeran, umumnya baik dan efektif untuk sistem dengan kapasitas kecil. Jadi kalau skalanya sudah besar ya seperti mall ya, mall itu nggak punya AC split kecil-kecil ya, karena yang didinginkan itu ruangannya sangat besar gitu kan. Koridornya mall ya itu besar, nyambung satu dengan yang lain ya, akhirnya kalau pakai AC ini ya tidak optimal bekerjanya. Contohnya adalah AC split yang biasanya ada di ruangan-ruangan atau AC window.
Ini adalah contoh AC window, jadi ini adalah dinding. Jadi kalau ini mungkin zaman sekarang sudah jarang sih ya. Jadi ini dinding, kemudian AC-nya itu AC dan juga si outdoor unitnya itu langsung. Ini di luar, ini di dalam. Nah ini contohnya. Jadi AC window ini mungkin zaman dulu ya, kalau sekarang kebanyakan AC split. AC window itu kita meletakkan blowernya di dalam ruangan. Nah pas di baliknya langsung itu adalah si kipas outdoor unitnya. Jadi sebenarnya ini lebih lebih simpel daripada AC yang sekarang ya, AC split ya. Tapi ini sudah tidak, jarang, mungkin sudah tidak dijual lagi. Nah kemudian ini yang AC split yang biasa kita pakai sekarang. Jadi ada indoor unit terdiri dari evaporator dan kipas dari blowernya. Kemudian dengan jarak maksimal 15-20 meter itu outdoor unitnya harus ditempatkan. Berisi kondensor dan kompresor. Jadi terpisah sebenarnya ya, tapi tetap direct karena si sistemnya itu tidak jauh dari lokasi yang ruangan yang didinginkan. Jadi sistemnya AC split itu adalah udara segar dari luar bangunan itu masuk, kemudian didinginkan oleh kondensor, kompresor, kemudian masuk ke sini pendingin. Nah itu kemudian dilepaskan udara dingin. Habis itu di dalam itu kemudian kembali lagi melepaskan udara panas yang sudah uh, suhunya sudah lebih tinggi. Nah, untuk ruangan-ruangan yang mungkin apa namanya berkaitan berkesinambungan dengan aktivitas yang mirip-mirip gitu ya, yang kecenderungannya bisa pakai AC split. Nah itu mungkin bisa pakai AC multi split yang outdoornya tuh satu yang besar gitu ya. Nah, kemudian beberapa indoor unit untuk penempatan beragam. Jadi bisa yang split yang seperti ini yang di lantai gitu ya, yang nempel dinding cuma di bawah, atau seperti ini, atau AC istilahnya AC sentral ya, tapi sebenarnya ini uh, ya AC sentral sih, cuman pakai sistem direct gitu ya. Artinya outdoor unitnya itu maksimal 20 meter dari si blowernya ini. Ini pengaturnya, termostatnya. Nah, yang kemudian adalah direct cooling. Nah, ini contohnya tadi mungkin ya. Jadi direct cooling seperti yang di laboratorium terpadu, yang mungkin bisa sering dibilang AC sentral. Jadi AC package unit itu adalah ductingnya, jadi satu blower itu ducting untuk semua ruangan. Biasanya termostatnya itu lebih simpel ya, karena tidak bisa terlalu diatur sebenarnya suhunya, fan-nya macam-macam itu kurang bisa, kecuali AC split masing-masing ya. Ruangan ini AC splitnya satu, salurannya satu, ini splitnya satu, salurannya satu, seperti itu. Kalau di laboratorium terpadu ya, yang contohnya yaitu bisa pakai AC ini gitu ya, karena kecenderungannya sistemnya jadi satu. Cuman ya ini ada plus minusnya lah ya. Nah, kemudian saya masuk ke estimasi perhitungan kapasitas AC ruangan. Jadi ada dua cara, bukan dua cara sih sebenarnya. Ada dua pendekatan gitu ya. Bisa jadi karena yang diketahui mungkin berbeda. Nah, sebenarnya rumus utamanya adalah ini. Kapasitas AC sama dengan luas ruangan dikali beban kalor per meter persegi. Nah, mungkin pakai studi kasus saja ya langsung. Misalnya cara yang pertama, diketahui tentukan lebih dulu luas ruangan yang akan dipasang AC. Kemudian luas ruangan dikalikan dengan standar beban kalor ruangan per meter persegi. Nah, ini tadi yang saya bilang BTU. Nah, misalnya 500 BTU per hari, per hour per meter persegi. Iya, per hour. Kemudian berapa kapasitas AC yang dibutuhkan. Jadi misalnya tadi ya, ada ruangan dengan luas 3 kali dengan luasan 3 kali 4 yaitu 12 meter persegi. Nah, diketahui ruangan itu adalah ruangan itu memiliki beban kalor 500. 500 itu dapat dari mana? Nah, ini biasanya sudah ada ketentuannya. Biasanya ruang apa namanya, ruang meeting itu berapa beban kalornya, ruang tidur berapa. Tadi ya ingat ya, beban kalor itu dihasilkan dari jumlah pengguna dan luas ruangan. Kemudian untuk menghitung beban kalornya itu
dihitung dari luas ruangan dikalikan ini tadi beban kalor ruangan per meter persegi. Jadi dikali meter perseginya jadinya adalah 6.000 contohnya ya, BTU per hour. Kemudian ini patokan konversi. Ini dapat dari mana ya? Ini gunakan saja patokannya. Jadi AC setengah PK itu 5.000 BTU per hour. 1 PK 9.000 BTU per hour. Nah, ini tinggal dipakai saja. Ini diketahui ya nih patokan. Sehingga kalau kita membutuhkan 6.000 BTU per hour karena tadi ruangannya sebesar 12 meter persegi dan beban kalornya sekian, nah ini kan kebutuhannya sekian, sehingga yang paling memenuhi yang paling mendekati untuk memenuhi kebutuhan kita adalah AC 3/4 PK. Karena melampaui, kalau kita pakai yang setengah PK kurang, sehingga mau AC-nya itu sampai sedingin 18 derajat, itu tidak akan bisa mengimbangi kalor yang dibutuhkan. Jadi kita pakai 3/4 PK. Nah, 3/4 PK itu jarang, nggak ada AC 3/4 PK. Adanya 1 atau setengah. Nah, itu tinggal dipilih misalnya. 3/4 PK itu adalah 1 dan setengah misalnya, atau setengah berapa AC, misalnya setengah 2 atau 1 dan setengah misalnya. Ya, jadi kebutuhannya adalah satu buah AC dengan kapasitasnya 3/4 PK. Cara yang kedua adalah ini. Jadi diketahui standar beban kalor ruangan. Nah, ini yang tadi. Jadi standar beban kalor ruangan biasanya diketahui. Sudah ada gitu ya. Misalnya kantor 550 sampai 600. Rumah atau ruang tidur 470 sampai 550, gudang 500, aula pertemuan 725, supermarket 675. Ya, nanti bisa dilihat ya bahwa semakin besar ruangannya ya, mungkin ya kalau kita bayangin aula kan pasti lebih besar daripada ruang tidur. Itu semakin besar BTU per hour per meter perseginya ya, beban kalor ruangan. Kapan kita pakai 470 atau 550 ya itu bisa jadi tergantung dari jumlah penggunanya. Nah, kemudian ada soalnya kantor A dengan luas 3 kali 4 meter dan ruang tidur B dengan luas 6 kali 6 meter, berapa PKAC yang dibutuhkan dalam satu gedung tersebut? Ini sudah diketahui lebih dulu. Jadi kita cari dulu luasannya, ya tadi luas ruangan. Nah, beban kalor ruang kantor adalah 550 dikali 12, 6.600. Sedangkan ini kapasitas AC yang ini kan ditanyakan berapa PK AC yang dibutuhkan gitu ya. Nah, berarti 660 itu dibagi 9.000 jadinya 0,73 PK. Sehingga otomatis kesimpulannya dipakai satu buah AC 34 PK atau 2 buah AC setengah PK, bisa dipilih. Karena itu tadi kebutuhannya. Kalau yang pertama itu kita menghitung dari beban kalornya saja ininya, sedangkan akhirnya kita mencocokkannya dengan beban kalornya. Beban kalornya 6.600 itu pakai 3/4. Tapi kalau dari cara yang ini kita bagi per 1 PK-nya. Jadi 6.600 itu dibagi BTU-nya 1 PK itu 9.000 sehingga 0,73. Kesimpulannya adalah kita butuh 3/4. Jawabannya sama sebenarnya tadi ya. Kan karena yang diketahui sama. Jadi bisa pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, yang terakhir adalah radian cooling. Ini berbeda ya, mungkin sangat berbeda dari yang sistem sebelumnya. Jadi sistem pendingin udara radian cooling ini memanfaatkan radiasi pendingin dengan radiasi gitu ya. Jadi bangunan tanpa AC dan ducting. Ini salah satu inovasi yang cukup tidak baru sih, sebenarnya sudah agak lama, cuman mungkin ini cukup jarang dipakai ya. Jadi untuk bangunan-bangunan yang memang berkomitmen ya, yang memang sudah menghitung betul-betul gitu ya kebutuhan AC-nya dan akhirnya memilih ini untuk lebih hemat.
Jadi radiant cooling itu menggunakan underfloor cooling yang tidak membebani struktur atap. Jadi kalau kita membayangkan tadi ya, ducting atau saluran udara itu kan biasanya ditaruh di atas plafon ya, ataupun di atap, tadi mesin-mesinnya ada di atap. Tapi kalau radiant cooling dia sama sekali tidak melibatkan plafon untuk saluran, tapi dia ada di lantai. Ya sebenarnya bebannya jadinya ada di plat lantai ya, intinya seperti itu. Nah ini ilustrasinya kebetulan saya ambil dari satu vendor gitu ya. Indoor Climate Solution, jadi di lantai itu diberikan instalasi pipa air. Nah nanti saat saat ruangan itu butuh didinginkan, akan dialiri air yang dingin untuk mendinginkan ruangan. Jadi pendinginannya itu ada dari lantai dan istilahnya diradiasikan gitu. Jadi setiap lantai itu diradiasikan. Airnya dari mana? Airnya dari sini. Jadi ada satu tandon khusus yang disediakan untuk air radiant cooling tadi didinginkan, ya mungkin membutuhkan alat yang sama ya, seperti kompresor, kondensor, seperti itu. Air yang sudah suhu yang diinginkan tadi, misalnya suhunya 17 derajat, itu kemudian dia dipompa ke atas, kemudian dialirkan ke pipa-pipa yang melingkar. Nah ini pipanya. Jadi pipanya itu melingkar-melingkar di bawah lantai, di bawah keramik atau pelapis lantai yang lain. Jadi suhu permukaan rata-rata 20 derajat diletakkan di dalam struktur lantai. Di ruangan itu tinggal ada begini, controller. Jadi ada termometer dan sebagainya untuk pengatur si pipa air tadi. Nah ini gambarnya. Jadi pada saat pembangunan perencanaan finishing gitu ya, finishing lantai terutama, itu diinstalkan pipa-pipa yang melingkar-lingkar ya, dengan satu panel pengontrolnya ya. Jadi ini pipanya, jadi nanti airnya lewat sini. Ini bagaimana memasangnya ya, tentu saja ini vendor yang menyediakan. Jadi biasanya kalau vendor yang memang penyedia ini ya sekaligus pemasangan. Jadi dilibatkan pada tahap perencanaan awal gitu ya. Kira-kira butuh berapa pipa dan sebagainya. Nah ini ilustrasinya. Jadi ini biasanya kalau di luar negeri itu pemanas. Jadi yang dikeluarkan dari pipa ini air panas. Biasanya kalau di Jepang, di mana itu kan lantainya hangat gitu ya. Untuk pemanasan ruangan itu lantainya hangat, ya itu dia menggunakan radiant heating. Kalau di Indonesia tidak perlu radiant heating ya, karena sudah panas, jadi yang dibutuhkan radiant cooling. Airnya jadi air dingin. Oke, berikut materi yang saya sampaikan mengenai penghawaan buatan. Bisa dilanjutkan untuk pemahaman materi dari sumber bacaan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.